Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama sekali, mari kita perbaharui rasa syukur kita pada Allah SWT. Alhamdulillah, pada pagi yang sejuk ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, bahkan masih diberi kenikmatan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di Masjid Baitul Ma'mur ini dalam rangka melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita mulai dari mulai malam tadi sampai kita kembali ke rumah masing-masing menjadi ibadah terbaik di sisi Allah SWT. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan ke Nabi besar kita, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan sering kita bersalawat, semoga kita bersyafaat yaumul mahsyar. Bapak dan Ibu, sedang jamaah subuh rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, kita akan mendengarkan kultum, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, bagi siapa mendengarkan kajian atau ceramah selesai sholat fardu, itu fadilah amalnya sama dengan kita jihad di jalan Allah SWT. Jadi Bapak dan Ibu, walaupun kultum tadi sedikit atau banyaknya, tapi kita ibadahnya sama, kita berjihad di jalan Allah SWT. Pada kultum singkat ini, sebuah hadis dari At-Tirmizi, Anas bin Malik, ketika zaman Rasulullah SAW pernah datang dua orang sahabat atau dua orang saudara pada Rasulullah SAW. Yang satu orang itu menuntut ilmu dengan Rasulullah SAW, yang satu orang lagi menceritakan keluhannya kepada Rasulullah SAW. Yang satu mengatakan, ya Rasulullah SAW, terimalah aku menuntut ilmu denganmu. Yang saudara lagi mengatakan juga pada Rasulullah SAW, ya Rasul, aku selalu berusaha, aku selalu berpikir, tapi saudaraku ini selalu kerjaannya menuntut ilmu saja. Jadi Rasulullah SAW menjawab, dari rezeki yang kamu dapat adalah doa-doa dari saudaramu yang menuntut ilmu tadi. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi Bapak dan Ibu, dari hadis ini dapat kita ambil hikmahnya, bahwasanya jika ada saudara, anak atau kerabat kita yang menuntut ilmu di jalan Allah, jangan sekali-sekali kita patahkan semangatnya. Jangan sekali-sekali kita bilang jangan sekali-sekali kita tidak mensupportnya dalam menuntut ilmu ini. Walaupun kita bekerja siang dan petang, bahkan pada malam hari ini mencari rezeki, tapi ingatlah, mungkin di rumah itu kita ada 4 atau 5 orang saudara, mungkin 2 orang yang ahli ibadah sekali. Tapi ingat, mungkin rezeki yang kita dapat tadi adalah doa dari saudara-saudara kita tadi. Di Bapak dan Ibu, mungkin kita pernah melihat tetangga kita, mungkin kita pernah melihat saudara kita atau teman kita, tapi supportlah dengan apa yang kita miliki. Karena Bapak dan Ibu, banyak orang sekarang sedikit belajar agama, di sabananya tuh, ini tidak patah di jalan saya tuh. Jadi jangan kita doakan, karena ucapan kita tadi adalah bisa jadi dengan doa pada saudara kita tadi. Jadi dari hadis tadi, jika ada saudara kita untuk ilmu, maka supportlah dengan apa yang kita miliki. Bahkan ada, kita tengok ketika zaman dahulu, mungkin orang tua kita ketika menuntut ilmu di
surau atau di masjid dengan para ustadz atau tuankunya, malam mengaji, pagi ke sawah. Nah dia tahu mungkin anak yang diserahkan tadi ke masjid kepada untuk ilmu tadi adalah bekal buat ketika kita tidak ada lagi nanti. Jadi Bapak dan Ibu sedang jemaah subuh rahimakumullah, maka untuk itu syukurilah apa yang kita bisa kita berikan kepada yang terbaik pada saudara-saudara kita. Karena Allah juga mengatakan dalam surat Ad-Duha ayat 10 dan 11, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Yang artinya terhadap orang yang meminta-minta jangan engkau menghardiknya. Jadi mungkin anak atau adik atau saudara kita tadi ketika menuntut ilmu tadi mungkin uda atau uni atau kakak, kasihlah sedikit rezeki karena saya mau pergi mengaji. Maka jangan kita marahi pula, jangan pula kita hardik. Jadi kalau bisa, ini uang, pergilah, mudah-mudahan engkau jadi syekh, mudah-mudahan engkau menjadi ustaz yang baik di muka bumi ini. Maka itu kita doakan juga yang terbaik buat dia. Dilanjutkan, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Jadi mungkin rezeki yang kita dapat tadi lebih daripada saudara-saudara kita, tapi kita introspeksi diri kita. Mungkin saya pernah memberi tetangga saya pernah mungkin memberi kerabat saya atau memberi anak saya, mungkin kita syukuri. Oh mungkin ini karena doa-doa saudara-saudara kita. Bahkan Bapak dan Ibu, kita ingat ketika seorang fakir miskin datang ke rumah kita, walaupun kita kasih 1.000 atau 2.000, beberapa orang tuh banyak sekali doa-doanya. Mudah-mudahan Bapak banyak umur, mudah rezeki sekeluarga dan macam-macam. Bahkan sudah mau pula doanya 3 atau 4 yang didoakan kita, baik sekeluarga kita, orang tua kita. Bahkan mungkin jadi doa yang tadi yang bisa membantu-bantu kita. Jadi Bapak dan Ibu, sesuai dengan surat Ad-Duha ini ayat 10 dan 11 ini, maka ketika orang menuntut ilmu, maka muliakanlah dia, maka supportlah dia. Jika kita kelebihan rezeki, maka syukurilah. Mudah-mudahan dengan rezeki ini semua harta kekayaan kita lebih bertambah lagi. Mungkin dengan kurnia zakat ini ada manfaatnya dan dapat menjadi iktibar dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.